Selamat siang, kita masuk pada jaring-jaring bangun ruang kami dari kelompok 4. Ingin menjelaskan bagaimana sebenarnya jaring-jaring dari bangun ruang dan pengertiannya. Mari kita saksikan. Jaring-jaring bangun ruang itu yaitu rangkaian sisi suatu bangun ruang yang dibuka atau direbahkan. Ada 6 contoh jaring-jaring bangun ruang yang kami bawakan pada materi hari ini dari kami grup kelompok 4. Yang pertama yaitu jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus bisa kita perhatikan bentuknya di sini. Kubus itu jenis bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi dengan 6 bidang sisi yang memiliki bentuk bujur sangkar. Hingga jaring-jaring kubus tersusun dari buah bujur sangkar atau yang namanya persegi. Di sini ada 2 tipe jaring-jaring kubus yang kami tampilkan. Ada 3, 4 bentuknya yang bisa menjadi jaring kubus. Ada tipe 5 dan tipe 6. Selanjutnya tipe 7 dan 8. Tipe 9 dan 10. Dan tipe yang ke-11. Itulah bentuk jaring-jaring pada kubus. Yang kedua yaitu pada jaring-jaring balok. Balok merupakan bangun ruang 3 dimensi dibentuk 3 pasang persegi panjang dengan paling tidak 1 pasang diantaranya memiliki ukuran yang berbeda. Sehingga jaring-jaring balok terdiri atas 6 buah persegi panjang. 6 buah persegi panjang. Dan di sini kami tampilkan beberapa bentuk jaring-jaring balok. Ada di sini pada gambar balok 1, gambar balok 2 yang merupakan jaring-jaring pada balok. Lanjut yang ketiga, jaring-jaring 5 segi 4. 5 segi 4 itu disebut piramid, di mana bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi alas yang memiliki bentuk segi 4 atau persegi dan 4 sisi tegak berbentuk segitiga. Itulah yang dinamakan dengan 5 segi 4. Adapun jaring-jaringnya bisa kita perhatikan. Ini yang tipe 2, tipe yang ketiga, dan yang tipe terakhir. Jadi ada 4 tampilan yang kami tampilkan. Yang keempat yaitu jaring-jaring pada prisma tegak segitiga. Prisma tegak segitiga itu merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup. Identik memiliki bentuk segitiga dari sisi tegak berbentuk segi 4. Hingga jaring-jaring prisma segitiga terdiri atas 2 segitiga dari 3 buah persegi atau persegi panjang. Itulah yang disebut prisma segitiga. Selanjutnya ini ada tipe-tipe jaringnya yang kami tampilkan ini sudah ada 3, 4 dan 5 tipe bentuk jaring-jaringnya. 5, 6, 7. Ada 6, 7 tipenya. Yang kelima yaitu jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung. Tabung atau silinder itu suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk pada 2 buah lingkaran yang identiknya yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran itu sendiri hingga jaring-jaring tabung terdiri atas 2 buah lingkaran dan sebuah persegi panjang. Itu yang dikatakan yaitu jaring-jaring pada tabung. Yang keenam pada jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut terdiri atas lingkaran sebagai alasnya dari bangun segitiga dengan alas lengkung yang disebut selimutnya. Baiklah, di sini kami akan menampilkan bagian-bagian jaring-jaring kubus yang sudah kami lakukan. Ada dari Pak Apriyadi Panjaitan, dari Ibu Juliana, Ibu Heni, dan Ibu Mary Krishna. Mari kita saksikan. Halo, kali ini kami akan membahas mengenai media pembelajaran matematika mengenai jaring-jaring bangun ruang.
Yang pertama akan kami ambil mengenai bangunan yang berupa kubus. Jaring-jaring kubus, ya ini dia jaring-jaring kubus yang memiliki 6 sisi yang kongruen, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika jaring-jaring ini saya satukan, maka akan menghasilkan bangunan berupa kubus. Yang kedua yaitu jaring-jaring balok. Ketika saya satukan, akan membentuk bangunan balok. Yang ketiga yaitu 5 segi 4. Nah, 5 segi 4 ini memiliki 1 alas dan 4 selimut yang berbentuk segitiga. 4 selimut yang berbentuk segitiga yaitu 1, 2, 3, 4. Ketika jaring-jaring 5 segi 4 saya satukan, akan membentuk bangunan yang seperti ini, 5 segi 4. Yang selanjutnya ada 5 segitiga. Nah, 5 segitiga ini mempunyai satu sisi yang bentuknya segitiga dan 3 sisi merupakan selimut yang juga berbentuk segitiga. Ketika jaring-jaring 5 segitiga saya satukan, akan membentuk sebuah bangunan yaitu 5 segitiga. Nah, ini dia. Yang terakhir ada prisma segitiga. Prisma segitiga ini memiliki 5 buah sisi. Yang 2 memiliki bentuk segitiga dan 3-nya ini berbentuk persegi panjang. Ketika jaring-jaringnya ini saya satukan, akan membentuk prisma segitiga. Ini ya. Demikian media gambar, media pembelajaran yang bisa kami paparkan mengenai jaring-jaring bangun ruang yang terdiri dari balok, kubus, 5 segi 4, 5 segitiga, dan prisma segitiga. Demikian dan terima kasih. Kami sekalian, hari ini kita membahas mengenai tabung. Nah, ini ada benda konkret. Kita bisa menggunakan juga gelas, tapi yang ada tutupnya, atau ini stopless ya. Ini adalah tabung. Tabung sisinya ada 3, sisi atas, sisi bawah, dan samping. Samping ini disebut juga dengan selimut tabung. Kemudian sifat-sifat tabung selanjutnya ada 2 sisi melengkung ini, 1, 2. Ya, ini untuk benda konkretnya. Jadi anak didik kami bisa mencoba mempraktekkan bahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, kemudian kita akan membuat jaring-jaring tabung. Baik, kita akan membuat tabung, jaring-jaring tabung dari kertas. Jadi kita memerlukan kertas, kita perlukan gunting, ballpoint, kemudian tali. Kita akan merangkai bagaimana membuat kertas ini menjadi bentuk jaring-jaring tabung. Setelah kertas tadi dipotong, kita membuat seperti ini polanya, lingkaran sini. Kemudian selimut tabung itu kalau dibuka dia berbentuk persegi panjang, ya. Jadi ini nanti akan kita buat begini dan ditutup dengan selimut tabung. Dan terbentuklah dia tabung. Kertas yang kita potong tadi kita buat setiap ujungnya lubang untuk memasukkan tali. Jadi tali dimasukkan dari sini, dari bawah, samping, kita hubungkan lagi. Dan ini untuk membentuk tabung kita hanya menarik talinya saja.
menarik talinya. Ini Oke, jadi anak didik kami sekalian, dari media ini kita sudah bisa membuat tabung ya. Setelah di sini saya akan membuat jaring-jaring pada kerucut. Kita bentuk dia membentuk setengah lingkaran, bisa dikatakan yaitu diameternya sebesar 17. Baiklah, bentuknya sudah kita buat demikian. Kita akan bentuk pola yang sudah kita buat untuk melihat hasil jaring-jaring pada kerucut. Kita gunting kecil-kecil untuk tempat perekatnya ya. Sesudah kita rekatkan tadi yang 1 cm kita rekatkan. Ini hasil pola yang kita bentuk, sudah membuat bangun ruang kerucut. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat jaring-jaring bola yang akan membentuk sebuah bangun ruang, yaitu bola. Baik, yang pertama sisi kiri dan kanan kita tempel. Setelah itu bagian ujung-ujungnya kita satukan. Maka jaring-jaring tadi akan membentuk sebuah bangun ruang bola.